Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, mau bersyukur buat kesempatan hari ini kami masih diberi untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap benih firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami yang paling subur, sehingga berbuah boleh dengan maksimal. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang jalan dengan iman. Itu artinya jalan bersama Tuhan Yesus. Ya. Jalan dengan iman itu artinya jalan bersama Tuhan Yesus. Kita melihat Markus 10 ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Lukas 1 ayat yang ke-37. Dikatakan demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, kalau kita sebagai orang beriman bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka satu. Kalau kita sebagai orang beriman bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka satu, mustahil dan iman. Ya. Jangan pernah kita membayangkan kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, maka jalan kita lancar, mulus, ya. Kadang-kadang saudaraku, tidak selalu, kadang-kadang Tuhan perhadapkan kita dengan berbagai hal kemustahilan, ya. Hambatan-hambatan. Tetapi, saudaraku, ya, kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, artinya kita berjalan dengan Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak terbatas. Bagi kita pada waktu kita melihat, wah ini mustahil. Tapi karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak terbatas kuasanya. Emmanuel. Allah beserta kita dan Tuhan memampukan kita selama kita tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, kita melihat saudaraku, manusia itu memang ada batasnya. Ya. Baik kepandaiannya terbatas, ada batasnya, kekuatannya terbatas, kemampuannya terbatas. Tetapi kalau ia percaya pada firman Tuhan, maka dengan imannya tidak ada yang mustahil. Sebab Tuhan akan menggenapi janji-janjinya kepada kita yang bisa percaya. Markus 9 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kuncinya, kita harus percaya apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Sebab kalau kita percaya, tidak ada batas. Nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Memang hambatannya, waktu kita berjalan, mata kita ini sering diperhadapkan dengan situasi dan kondisi seperti ini. Nah, akal pikiran kita harus kita kuasai. Harus kita taklukkan sama pada waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Petrus melihat, kalau memang Tuhan suruh aku berjalan, ayo mari berjalan.
Dan Petrus waktu itu betul-betul seperti tidak memakai akalnya. Dia lompat, dia mengikuti perintah Tuhan. Waktu dia melompat, dia berjalan. Tidak ada yang mustahil. Tapi begitu selekasnya dia merasakan sekitarnya tenggelam. Begitu juga pikiran kita harus tawan. Pikiran kita harus taklukkan. Saat pikiran kita bergerak dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita taklukkan, kita tundukkan. Maka kita akan melihat hal-hal yang mustahil menjadi mungkin bagi orang yang bisa percaya. Nah, kalau kita percaya pada firman Tuhan, barulah kita menerima sesuai dengan iman kita. Nah, di dalam Matius 8 ayat yang ke-13, Matius 8 ayat yang ke-13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi kita percaya, memang saudaraku, kadang masih timbul keraguan, kebimbangan. Nah itu segera buang. Sebab kalau kita bimbang, kita ragu, kita nggak dapat. Kita mesti belajar, berakar, berteguh di dalam firman Tuhan. Ya. Umat Tuhan itu seharusnya adalah orang beriman dan hidup dari iman kepada iman. Di dalam Roma 1 ayat 17, Roma 1 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Kenapa perlu saudaraku? Kita hidup dengan iman. Istimewa menghadapi masa-masa yang makin lama makin sulit ya. Secara akal pikiran manusiawi, selalu orang berkata nggak mungkin. Gak mungkin, gak bisa. Nah ini kita mesti lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya beri contoh begini. Ya, kita harus terus-menerus belajar. Mungkin kemarin gagal, hari ini kita belajar lagi berjalan dengan iman. Elia disuruh oleh Tuhan pergi ke sungai Kerit. Elia dipelihara, dijaga oleh burung gagak. Pagi dan petang, burung itu membawa roti, membawa daging. Ini satu kemustahilan. Kalau burung gagak bawa roti sih oke mungkin ya. Tapi kalau burung gagak bawa daging, burung ini pemakan daging saudaraku. Tapi di sini kita melihat bukan sehari, bukan 2 hari, pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Elia dipelihara dengan sangat-sangat ajaibnya di tepi sungai Kerit. Nah, 2. Iman dan akal. Tadi mustahil dan iman. Nah, yang kedua iman dan akal. Orang yang hidup dengan iman tetap boleh memakai akalnya. Bukan berarti wah, saya hidup dengan iman, nggak perlu lagi menggunakan akal, keliru. Tetap boleh memakai akal, tetapi belajar, saudaraku, tetap dipimpin roh. Hidup menurut firman Tuhan di dalam kekudusan dan kuasa Roh Kudus. Ya. Akal kita itu harus di bawah firman. Ya. Kalau akal kita berkata tidak mungkin, Filipus mengatakan ini ada 5 roti 2 ikan. Tapi apa gunanya semua itu? Waktu Tuhan memberikan perintah, suruh mereka duduk. Nah, akalnya ditaruh. Dia ngikuti perintah Tuhan yang sepertinya tidak masuk di akal. Tapi di saat dia menurut, mujizat terjadi. Kadang saudaraku, akal kita ini terlalu menguasai atau mengontrol hidup kita. Mana mungkin bisa, saudara.
Tapi di sini kita melihatnya belajar memakai iman lebih dari akal. Kalau kita dipimpin akal lebih daripada dipimpin roh, kita kembali hidup seperti orang biasa dan kehilangan keuntungan-keuntungan hidup dengan iman. Bedanya orang beriman tuh karena iman akan firman Tuhan, ya. Jadi pada waktu kita melihat sesuatu, nggak mungkin. Tapi pada saat kita berkata, di dalam Tuhan pasti bisa. Nah, percaya saudaraku, yakin teguh, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang sangat indah. Dan kita akan kagum. Ya, loh kok bisa Tuhan? Kok bisa terjadi? Kita sendiri bisa kagum, kok bisa terjadi? Haleluya. Haleluya. Romawi 3. Berjalan dengan iman itu bersama-sama Tuhan. Saya beri contoh, saudaraku. Gideon ini punya akal dan pemikiran yang baik. Waktu dia kumpulkan semua, ternyata ada 32.000 orang yang mau berperang melawan orang Amalek dan Midian. Tapi pada waktu itu Tuhan berkata, terlalu banyak. Padahal firman Tuhan mencatat, orang Amalek Midian itu bagaikan belalang. Nah, bagaikan pasir di tepi pantai laut, begitu banyak. Gideon hanya membawa 32.000 orang. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, bahwa waktu Tuhan menyuruh Gideon berkata, yang takut suruh dia pulang. Pikir Gideon, mungkin Gideon berpikir, semua pasti ikut. Semua pasti berperang. Ternyata yang pulang 22.000 orang. Itu sekitar 69% orang Israel ternyata takut. Lewat saringan pertama, gugur saudaraku. 22.000 orang. Gideon apa nggak ciut, apa nggak kecil, saudara? Ternyata dites lagi lewat seleksi berikutnya. Seleksi tes air. Mundur lagi. Hanya sisa 300 orang yang terpilih. Nah, Tuhan, kalau waktu Yonatan berkata, waktu mau menghadapi kawal orang Filistin, dengan satu orang atau sepasukan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, coba kita lihat itu lebih dahulu di dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Bagi Tuhan tidak pusing, saudaraku. Ya. Satu orang oke, mau 10 orang oke, di sini 300 orang. Ya. Padahal Hakim-Hakim 7:12 mengatakan musuh Israel saat itu, Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-12, dikatakan demikian, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan onta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Begitu banyak musuh Gideon yang datang menyerang, tapi Tuhan menyuruh Gideon dengan 300 orang. Di sini kita melihat Tuhan membuktikan keperkasaannya. Nggak perlu dibantu oleh manusia. Cuma di sini Gideon menyiapkan 300 orang yang membuat kemenangan penyertaan Tuhan yang luar biasa sampai musuh kalah.
Ya, di Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-12. Sebab itu saudaraku, kalau kita berjalan dengan iman, ya, kita sering diperhadapkan dengan fakta yang ada, ya, dengan fakta yang ada. Mungkin kita bekerja, ya, ternyata kesulitan banyak saudaraku. Perdagangan mengalami lesu dan lain sebagainya. Itu fakta. Tapi Tuhan mengatakan berjalanlah dengan iman, bukan dengan penglihatan. Nah, di sini perlu iman yang sungguh, yang berakar di dalam firman Tuhan sehingga kita bertindak tidak ragu-ragu. Kita yakin bahwa saat Allah beserta kita, kita pasti keluar sebagai pemenang. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7, perjalanan kita bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Sebab itu, saudaraku, ya, sebab itu kita perlu bertanya-tanya akan Tuhan. Kita tidak tahu di depan kita tuh apa yang akan terjadi. Tapi dalam 1 Tawari 16 ayat yang ke-11, dalam terjemahan lama saya bacakan, 1 Tawari 16 ayat yang ke-11, bertanya-tanyalah akan Tuhan dan akan kuasanya, dan carilah hadiratnya selalu. Cari, saudaraku. Bertanya, cari, sampai hati kita ada sejahtera untuk bertindak, untuk melakukan. Ya. Waktu Elisa diperhadapkan dengan masa yang sulit, Elisa nggak takut, saudaraku. Elisa berani, besok semua murah. Padahal kenyataannya mahal, saudara. Mahal. Tapi Elisa berani berkata, kalau kita sudah timbul iman, kita perkatakan. Ya, kita ucapkan, jangan diam. Waktu kita melihat sesuatu, memang masa sulit. Tapi masa sulit, kalau aku berjalan bersama dengan Tuhan, aku akan mengalami banyak kemenangan, bahkan menjarah. Waktu Daud di Siklak, sulit. Waktu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan berkata, kejar. Siapa yang dikejar? Nggak tahu, pokoknya suruh kejar. Waktu Daud melangkah, satu persatu Tuhan jawab. Akhirnya ketahuan siapa yang membakar. Dan seluruh yang dijarah oleh musuh diambil kembali, sampai disebut inilah jarahan daripada Daud. Begitu banyak. Kalau kita berani bertindak, ya, bukan karena kita melihat situasinya memungkinkan, baru kita bertindak. Kalau kita diberi keteguhan, kalau hati kita tidak menyalahkan kita, kita ada kebebasan, kita ada keleluasan untuk menghampiri Tuhan. Jadi kalau hati kita sejahtera, kerjakan. Ya. 4. Tanda-tanda orang yang berjalan dengan iman. Tanda-tanda orang yang berjalan dengan iman. A. Ada sejahtera Allah di dalam hatinya. Kalau gelisah, kalau panik, kalau kacau, jangan bertindak, saudaraku. Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, Filipi 4 ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah yang diberikan kepada kita melampaui segala kekalutan pikiran, akal kita. Jadi melampaui itu, saudaraku, dan memelihara hati kita ada damai, hati kita ada sejahtera, pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi, saudaraku, sejahtera Allah ini yang luar biasa sehingga kita tetap tenang, tetap percaya, dan tetap berharap pada Tuhan. Waktu Paulus mau pergi ke Makedonia, di situ dia melihat rencana Allah dan dia dibawa ke Filipi. Ya, dibawa ke Filipi, ternyata dia mengalami siksaan yang luar biasa.
Tetapi justru di Filipi, Paulus mendirikan sidangnya, yaitu kepala penjara yang bertobat, memenangkan jiwa di situ. Ada damai, ada sejahtera, bisa nyanyi, bisa bersuka cita. 2, ada keyakinan bahwa Tuhan pasti menolongnya. Ada keyakinan bahwa Tuhan pasti menolongnya. Ibrani 11, ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar, ya. Iman itu dasar, ada keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong. Ini dasar, ya. Dan kita akan melihat bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Haleluya. Oleh iman. 3, C, bisa bersyukur sekalipun belum melihat pertolongan. Ya, bisa bersyukur sekalipun belum melihat pertolongan. Kita tahu Paulus dan Silas tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Akhirnya terjadi gempa bumi yang membawa berkat. Selama ini gempa bumi selalu memporak-porandakan. Daerah mana yang kena gempa pasti porak-poranda. Tapi gempa bumi yang Tuhan kirim ke penjara di mana Paulus dan Silas tinggal, itu gempa bumi yang membawa berkat, membawa keselamatan. Membawa berkat dan membawa keselamatan. Haleluya. Sebab itu saudaraku, apapun, mungkin kita masuk dalam satu sikon yang kita belum tahu. Dan kita melihat kok susah, bersyukur saja. Dengan bersyukur, kita akan melihat kuasa dan mujizat dan pertolongan Allah yang akan terjadi di dalam hidupnya. Ucapkanlah syukur senantiasa di dalam Tuhan. D, bisa menunggu Tuhan. Nah, ini penting. Orang yang beriman itu bisa menunggu Tuhan. Itu tanda-tanda orang yang berjalan dengan iman. Mungkin sudah menunggu seminggu, kok belum? 1 bulan, kok belum? 1 tahun, kok belum? Akhirnya saudaraku, indah pada waktunya. Tuhan membuat indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11, kita akan melihat Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan menantikan saatnya. Jadi Tuhan ingin pas waktunya menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tapi kalau kita terus ragu, ngomel, bersungut-sungut, Tuhan tunggu sampai betul-betul menyerah, sampai betul-betul yakin bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Nah, sebab itu dikatakan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagia, saudaraku, bukan celaka. Ya. Menunggu dengan iman
dalam waktu yang pendek atau panjang itu merupakan satu pengolahan supaya iman kita jadi lebih kuat, lebih mantap. Saya beri contoh menunggu dengan iman dalam waktu yang tidak terlalu lama. Daniel keluar peraturan tidak boleh berdoa, singkat cerita ditangkap dan dimasukkan di lubang singa. Persis mau dilemparkan, baru Tuhan tolong semuanya. Sadra, Mesa, Abednego diikat, dilemparkan, di situ mujizat Tuhan terjadi. Waktu yang pendek atau waktu yang panjang itu membuat iman kita jadi mantap. Ayub, waktunya panjang Tuhan menolong. Dari Fatsal 1, Fatsal 2, sampai Fatsal 42. Cukup panjang, saudara. Tapi di situ kita melihat semua imannya mantap. Semua imannya teguh. Kenapa? Karena bisa menunggu Tuhan. Sabar, ya. Sabar. Orang menunggu Tuhan. Sebab yang ditunggu itu tidak pernah ingkar janji. Ya. Tuhan tetap setia. Manusia bisa tidak setia. Tapi Tuhan yang berjanji, Tuhan setia. Tuhan yang memulai yang baik, dia terus akan mengakhiri. Tuhan mengasihi kita dari awal, dia akan terus mengasihi sampai pada akhirnya. Pada akhir. Nah, kita melihat sejahtera Allah, waktu orang itu menunggu ada sejahtera Allah, sekalipun masuk dalam keadaan yang sangat berbahaya, seperti Petrus, kita tahu. Dirantai, dikawal 16 orang, tidur. Tidur, saudara. Nggak mungkin orang bisa tidur dalam kondisi seperti ini tanpa memiliki damai. Tapi Petrus tidur. Dan tidurnya nyenyak, kelihatan sampai ditepuk oleh malaikat. Ayo bangun. Baru terkejut, saudara. Tidurnya begitu enak. Haleluya. Nah, kita akan melanjut dari mana kita mendapat iman. Ya. Dari mana kita mendapat iman? Dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan itu sama dengan benih-benih iman. Ya, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan, itu menimbulkan benih iman. Sebab kalau kita baca, oh ternyata Abraham juga diuji. Ternyata Ishak juga pernah mengalami kesukaran. Ternyata Nuh disuruh, ternyata taat membuat bahtera, dan lain sebagainya. Dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar dari para hamba Tuhan, itu menimbulkan iman. Nah, kita percaya pada Tuhan itu berdasar firman Tuhan, bukan berdasar akal atau kehendak sendiri. Ya, jadi kita percaya pada Tuhan itu berdasar firman Tuhan, ya, bukan berdasar akal atau kehendak sendiri. Sebab itu orang yang tidak suka dan tidak mengerti firman Tuhan paling banyak jadi orang yang optimis. Optimis itu baik, saudaraku, baik, tapi tidak cukup. Ya, baik tapi tidak cukup. Kadang-kadang masih Tuhan berkati, ya. Tetapi kita melihat optimis tanpa dasar firman Tuhan itu bisa mendatangkan celaka. Ulangan 1 ayat 41 sampai 45, peristiwa di Horma. 41, lalu kamu menjawab katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan, kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya. Sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. 42, tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Di sini Tuhan berfirman kepada Musa, memberitahukan, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang.
Sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Ini optimis, tapi tanpa dasar. Ya. Yang lalu kita nggak dengar firman, nggak mentaati Tuhan. Sekarang kita mau maju perang. Terus Tuhan berfirman kepada Musa, jangan suruh dia maju. 4:3. Dan aku bicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu. Dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. 4:5. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Optimis baik, ya, tetapi tidak cukup. Kalau di dunia orang optimis tuh, wah, orang lihat bagus. Tapi saat dia menghadapi sesuatu yang lebih gede, gugur, saudara. Di sini jelas peristiwa Horma, Tuhan ngomong sama Musa, jangan suruh maju, tapi tetap nekat. Akhirnya terjadi sesuatu yang celaka dalam bangsa Israel. Jadi iman itu adalah memegang janji-janji Tuhan dalam ayat-ayat tertentu dari firman Tuhan. Ya. Biasanya orang yang berjalan dalam roh, ada Roh Kudus di dalamnya yang akan mengingatkan janji-janji khusus dari Tuhan dalam Alkitab. Seperti Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus akan mengingatkan apa yang pernah kita baca, apa yang kita pernah dengar. Dan di saat kita membutuhkan, Roh Kudus begitu kuat mengingatkan ayat-ayat tersebut sehingga kita bisa ngambil satu keputusan. Enggak, saya tidak mau melangkah. Enggak, saya tidak mau mengambil tindakan itu. Kita bisa berhenti. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi Roh Kudus mengingatkan firman yang pernah kita baca sehingga mencegah. Bila tersingkap firman-Mu memberi terang. Mazmur 119, coba kita lihat. Mazmur 119 ayat yang ke-130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi kalau kita biasa mendengar firman, membaca firman, di saat kita mau melangkah, ternyata langkah kita salah, kita kan nggak tahu. Tapi Roh Kudus mengingatkan, jangan. Nah, mungkin beberapa peristiwa yang terjadi dalam Alkitab diingatkan, jangan melangkah. Akhirnya kita berhenti. Mungkin ayat-ayat tertentu, jangan kamu berharap kepada manusia, nanti terkutuk. Oh ya, terus kita berhenti. Nggak, stop. Selamat kita. Karena firman Tuhan tersingkap. Dan Roh Kudus memberikan kita pengertian apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita baca. Yohanes 14 ayat 26, saudara bisa baca itu. B. Roh Kudus ini, saya beri tanda kutip, Roh Kudus ini kokinya iman. Ya, saya beri tanda kokinya iman. Ya. Saya coba berikan ilustrasi ini. Saya bukan tukang masak. Kalau saya diberi bahan mentah ini, sayur, ini, saya bingung. Mau dibikin apa? Mau dimasak apa ini? Nggak ngerti, saudara. Tapi kalau koki, waktu diberi ini, langsung terlintas seret. Ini jadi masakan ini jadikan masakan ini. Begitu juga. Roh Kudus, kalau kita dipimpin Roh Kudus, waktu persoalan datang, serahkan aja pada ahlinya. Nanti kesukaran menjadi hidangan. Engkau memberikan hidangan di hadapan para lawanku. Itu jadi hidangan, jadi kenikmatan, jadi kesukaan, bukan ketakutan. Karena saya katakan tadi Roh Kudus dalam tanda petik ini kokinya iman. Haleluya. Coba saudara orang yang nggak bisa masak, kasih sayur ini, kasih ini, bahan mentah semuanya, bingung. Tapi koki, waktu dia melihat bahan mentah senang. Lengkap, dia bisa masak ini, keluar masakan ini. Begitu juga. Ya, kesukaran itu bahan mentah. Kita serahkan kepada Tuhan. Roh Kudus kan mengolah dan itu menjadi hidangan. Sehingga iman kita menjadi kuat. Ya. Roh Kudus membuat
huruf-huruf mati dalam Alkitab jadi hidup. Hidup menyegarkan. 2 Korintus 3 ayat 6. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Dikatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Haleluya, haleluya. Jadi saudaraku, saat kesukaran datang dan lain sebagainya, kita sembahyang haleluya. Roma 8, 26, 27, Roma 8, 26, 27. Roh Kudus berdoa dengan keluh kesah yang tidak terkatakan. Saudaraku, akhirnya diolah. Dan kita akan melihat, wah, kesukaran kok jadi santapan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Oh, haleluya. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Jadi kesukaan, saudara. Bukan mematikan, kesukaran bukan mematikan. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, itu semua diolah, diubah menjadi makanan yang nikmat. Ini pekerjaan dari Roh Kudus. Ya. Sebab itu waktu kalau ada kesukaran, kesulitan apapun, problem apapun, langsung diam, doa dalam hati kita. Serahkan pada Tuhan, kita bersandar penuh. Roh Kudus, Roma 8 saya bacakan, mari kita baca dulu saudaraku. Roma 8, 26, 27, dikatakan demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Haleluya. Tadi saya di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Haleluya. Jadi kepala kita gak kekurangan minyak. Pakaian kita putih, kepala kita tidak kekurangan minyak. Haleluya. C. Dalam persekutuan tubuh Kristus. Nah, persekutuan yang betul, saudaraku, itu karena Kristus. Dengan siapa saja yang dipimpin roh. Coba kita melihat Mazmur 119 ayat yang ke-63. 119 ayat yang ke-63. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Jadi persekutuan tubuh Kristus, persekutuan antara orang-orang yang takut kepada Tuhan. Bukan orang-orang yang hidup dalam dosa. Tidak. Coba kita lihat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi persekutuan orang yang takut akan Tuhan, persekutuan orang yang cinta akan firman Tuhan, persekutuan orang yang berjalan dalam terang, bukan sembarang orang Kristen. Kadang-kadang orang Kristen, orang beriman menyedihkan. Sudah tuh kenal Tuhan tapi hidupnya nggak benar. Nah, kita mesti bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Iman
membuat janji-janji Allah yang tidak tampak jadi tampak. Ya. Iman membuat janji-janji Allah yang tidak tampak jadi tampak. Itu iman ya. Jadi iman membuat janji-janji Allah yang tidak tampak jadi tampak. Mula-mula hanya pengharapan. Ya, saya berharap. Nah, kalau sudah jadi kenyataan kita tidak perlu berharap. Iman itu harap. Sudah berharap. Dan ini jadi satu kenyataan. Apa yang kita harapkan itu jadi kenyataan. Ibrani 11 ayat 1 saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan demikian. Apakah iman itu dalam firman Allah yang hidup? Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Itu iman. Tapi barang itu sudah menantikan kita. Walaupun belum kita lihat sekarang. Ya, belum. Jadi kita beriman, kita yakin. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti lepaskan saya dari kesulitan ini. Ya. 5, Romawi 5. Tanda-tanda iman habis. Ya. Kita melihat tanda-tanda iman habis. Orang yang habis imannya gampang kelihatan, saudaraku. Kalau problem dan musuh melebihi batas datang, maka timbul ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bingung, panik. Tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada sejahtera dalam hatinya. Jadi saudaraku, kalau orang yang habis imannya, tanda-tanda habis imannya, waktu ada kesukaran, musuh melebihi batas kita, datang saudaraku. Timbul ketakutan, kekhawatiran. Nanti kalau begini bagaimana? Terus mulai berandai-andai. Ya. Kalau nanti terjadi seperti ini gimana? Kalau seperti ini gimana? Nah, mulai saudara. Nah, iman itu tidak seperti ini. Ini tanda-tanda yang khas. Kadang-kadang sudah nggak bisa ngontrol mulut, marah. Waktu bangsa Israel dibawa Musa keluar dan sampai di tepi Laut Kulsum, emangnya kurang kubur di Mesir. Kamu bawa di sini supaya kami mati di sini. Itu kata-kata yang sudah nggak terkontrol. Lebih baik kami mati di Mesir. Dan seterusnya. Kadang-kadang marah saudaraku. Ya. Ingat, marah kepada pemimpin itu sama marah kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai kalau dalam keadaan seperti ini khawatir, bingung, kacau, cemas, dan sebagainya, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang negatif. Lebih baik diam. Ya. Periksa kenapa saya cemas, kenapa saya khawatir, kenapa saya lemah begini. Berarti imannya sudah mulai menurun. Jangan sampai habis, jangan sampai padam imannya. Ya. Sebab tanpa iman, mustahil orang diperkenan oleh Tuhan. Kita harus jaga. Kalau tubuh kita nggak jaga sakit, sudah. Tidur cukup, makan cukup, olahraga cukup, dan seterusnya. Iman juga begitu. Isi terus, makan terus. Ibadah, berdoa, persekutuan dengan Tuhan. Isi terus dengan firman Tuhan. Sehingga iman kita makin mantap. Sebab di akhir zaman, saudara lihat kesulitan-kesulitan bukan tambah sedikit, tambah besar. Gempa bumi, kesukaran, peperangan, kejahatan makin terus meningkat, makin meningkat. Terus kalau iman kita sekian, kesukarannya sekian, karam. Pasti karam. Iman terus bertumbuh, kesukaran bertumbuh. Tapi iman mengalahkan kesukaran. Haleluya. Dalam setiap segi kehidupan, saudaraku, kesukaran makin lama makin besar. Kuantitas dan kualitasnya makin luar biasa. Saudara, sekarang kalau kita mendengar orang membunuh orang, orang memutilasi,
orang makan duit orang sudah umum, saudaraku. Ya. Nah, kalau kita tidak dibekali iman, karam. Nah, sekarang kita melihat kesimpulannya. Satu, iman membuat janji-janji Allah yang tidak tampak jadi tampak. Ya. Kesimpulannya, iman membuat janji-janji Allah yang tidak tampak jadi tampak. Nah, kita berharap ini, Tuhan tolong pekerjaanku. Kan mungkin belum terjadi, tapi kita beriman. Tahu-tahu tampak pertolongan. Loh, kok bisa selesai ya? Loh, kok bisa diberkati pekerjaan saya? Nah, apa yang diharapkan kemudian betul-betul terwujud. Ya. Ada orang berdoa bagi Tuhan, itu pelangganku nggak bayar Tuhan, tolong Tuhan, berkati dia Tuhan, supaya dia membayar. Tahu-tahu bayar betul, saudara. Jadi apa yang diharapkan, apa yang diminta, akhirnya jadi kenyataan. Itu iman. Membuat janji-janji Allah yang tidak tampak, jadi tampak. Dua, kita harus belajar kasus demi kasus yang Tuhan izinkan datang untuk melatih iman kita. Kita harus belajar. Kasus demi kasus yang Tuhan izinkan datang untuk melatih iman kita. Ya. Gak bisa dalam satu kasus, kasus keuangan ya sudah berhenti. Enggak. Sebab Tuhan minta, hendaklah kamu kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Jadi dalam segi keuangan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam ini banyak segi, saudaraku. Di kasus per kasus itu melatih iman kita. Terpujilah Tuhan yang melatih tanganku untuk berperang. Haleluya. Sehingga iman kita tumbuh. Iman kita tumbuh untuk semua segi kehidupan sampai kepada Kristus. Bertumbuhlah dalam iman. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, biar hari lepas hari, saat lepas saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, artinya kita berjalan dengan iman. Sekalipun itu tidak mungkin, kalau kita berjalan dengan Tuhan, ada sejahtera, ada damai sejahtera, jalan. Tuhan akan menunjukkan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih, terpujilah namamu. Hari ini kembali kami diingatkan. Kami mau belajar, Tuhan. Berjalan dengan iman, sesuai dengan janji-janji yang tertulis di dalam firman Allah. Sebab kalau kami berjalan dengan iman, tidak ada yang mustahil bagi orang yang bisa percaya. Terima kasih, kami menghadapi banyak kesukaran dan kesulitan, tapi kami tidak kecewa, kami tidak putus asa. Kami memiliki Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami, berlalu beserta dengan orang yang berharap dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati pekerjaan umatmu, memberkati rumah tangganya, memberkati keluarganya, memberkati kesehatannya, memberkati masa depannya, memberkati masa mudanya, memberkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih. Kami hanya berharap kepada dan kami yakin, sekalipun dalam kesulitan, seperti kami berjalan di lembah bayang-bayang maut, kami tidak takut asal Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih, kami yakin, percaya saat ini mungkin masih ada di antara kami yang sedang berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Tuhan akan menyediakan hidangan. Tuhan akan menyediakan hidangan sehingga menikmati kesukaran, bukan tenggelam dalam kesukaran, menikmati kesukaran bersama dengan Tuhan, akhirnya keluar sebagai pemenang. Terima kasih, dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa menyertai kita.
persekutuan di dalam Allah Roh Kudus limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai sepanjang perjalanan hidup kami di masa-masa akhir menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Kami tetap beriman, kami tetap percaya, dan kami tetap berharap kepada Tuhan. Terpujilah dalam Tuhan, dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.